Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuril Hilma. Saya dari kelas G1 Akuntansi, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan membacakan sedikit rangkuman dari materi tentang buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar dan buku pembantu. Buku besar atau General Ledger, buku catatan akhir atau Books of Final Entry yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca dan rekening laba rugi atau nominal yang bertujuan untuk menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Sumber datanya untuk menyusun neraca laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Buku pembantu atau Subsidiary Ledger, yaitu rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Kemudian ada rekening kontrol atau controlling account. Buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Buku pembantu dalam perusahaan manufaktur terdiri dari beberapa, yaitu buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, buku pembantu biaya, buku pembantu aktiva. Formulir rekening buku besar, yaitu terdiri dari yang pertama ada rekening bentuk biasa, yang kedua ada rekening saldo dengan 1 kolom saldo, yang ketiga ada rekening saldo dengan 2 kolom saldo, yang keempat ada rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Klasifikasi rekening terbagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan laporan keuangan yang terbagi menjadi dua, yaitu A, rekening diklasifikasi sesuai dengan susunan dalam neraca, yang B diklasifikasi sesuai dengan susunan dalam laporan laba rugi. Yang kedua ada berdasarkan nilai urus. Klasifikasi atas dasar laporan keuangan, yaitu yang pertama ada rekening buku besar dibagi neraca dan rekening laba rugi. Yang kedua, rekening neraca dibagi dalam kelompok aktiva utang dan modal. Yang ketiga, masing-masing kelompok dibagi dalam golongan aktiva, yaitu aktiva lancar, investasi japan, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Yang keempat, rekening laba rugi dibagi ke dalam kelompok, yaitu penjualan, HPP, biaya produksi, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum. Yang kelima, masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan subgolong atau langsung ke rekeningnya. Yang terakhir ada memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Kode. Syarat kode yang baik yaitu yang pertama, kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Yang kedua, setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. Yang ketiga, kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Yang keempat, kode yang disusun harus fleksibel, artinya dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan menyeluruh. Yang kelima, setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. 6. Kode yang panjang perlu dipotong-potong untuk memudahkan mengingat. Yang 7. Dalam kode yang panjang perlu diberi kode yang merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode. Metode pemberian kode rekening dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada kode angka atau alfabet urut. Contohnya 1 kas, 2 piutang, dan sebagainya. Yang kedua ada kode angka kelompok. Contohnya seperti 1 kode untuk kelompok aktiva, 2 kode untuk kelompok utang, 3 untuk kelompok modal. Kemudian yang ketiga ada kode angka blok. Contohnya yaitu 100 strip 199 untuk aktiva. Yang kedua ada 200 strip 299 untuk utang. Yang ketiga ada 300 strip 399 untuk modal. Yang keempat ada kode angka desimal, yaitu 1 kode untuk persediaan, 1,1 yaitu persediaan bahan baku. Penanganan dokumen sumber. Yang pertama ada media tunggal. Dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening yang didebit atau satu rekening yang dikredit, contohnya seperti faktur penjualan. Yang kedua ada media campuran. Dokumen
sumber yang berisi lebih dari satu rekening yang didebit atau lebih dari satu rekening yang dikredit. Contohnya bukti kas keluar. Sekian rangkuman yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.